Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa zidna fahma. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa 'amalan li kitabik. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kesempatan malam hari ini kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan malam hari ini kita masih dapat kembali melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat berkumpul, bermuajahah, berthalabul ilmi bersama, insyaallah dalam kondisi yang sehat walafiat. Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan yang telah mengajarkan kita apa itu iman, Islam dan ihsan, sehingga kita sampai hari ini dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, dapat menjadi umatnya yang sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit perkenalan karena jarang atau mungkin baru 2 kali ini saya di sini. Sekali waktu itu khutbah Jumat. Nama saya Hamzah Aulan Nas. Nek gampangnya putrane Pak Anas nggih. Putra Mbarep, dan sekarang tinggalnya di Yogyakarta. Kebetulan sedang pulang nggih saged silaturahim kalih Bapak Ibu sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo malam hari ini kembali kita bermuhasabah terkait dengan sebuah fenomena alam yang terjadi di negara kita. Bencana banjir bandang besar yang terjadi di Sumatera, di Aceh, yang ternyata menurut penelitian ilmuwan interdisipliner dari ITB sudah keluar hasilnya bahwa bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh itu bukan bencana alam biasa. Bencana alam ini terjadi karena adanya kerusakan di hutan, yang kemudian mungkin bisa penebangan hutan, pembalakan liar, dan penanaman sawit. Walaupun sawit niku nggih tumbuhan nggih duwe oyot, tapi oyote sawit niku nggih benten. Nah, ini yang kemudian menyebabkan bencana banjir yang luar biasa. Bahkan terkini kemarin hujan lagi di Aceh, itu banjir lagi di Aceh. Jadi setiap hujan deras, intensitas tinggi, kembali terjadi banjir. Nah, ini mari kita coba untuk berpikir jamaah sekalian. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, itu la ayatin. Terdapat tanda-tanda kekuasaannya Allah liulil albab, bagi orang yang punya akal, orang yang mau berpikir, orang yang berakal. Maka mari dalam
kajian kali ini kita juga mengasah pikiran kita, mengasah akal kita. Kemudian ternyata bencana itu juga sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang mana sebenarnya bumi ini sudah Allah ciptakan dengan sedemikian sempurna, jamaah sekalian. Setiap makhluk di bumi itu punya fungsinya masing-masing. Dari yang sebesar gajah sampai sekecil semut dan bahkan bakteri pun punya peran masing-masing untuk keseimbangan bumi ini. Bakteri ini yang betul-betul bakteri ini septic tank ini kebak terus. Soalnya apa nih esok jenengan story toh. Ini penuh kalau tidak ada bakteri. Maka sekecil bakteri punya peran dalam kehidupan kita. Apalagi kemudian alam semesta ini, apalagi kemudian hutan, apalagi kemudian tumbuhan-tumbuhan yang ada di atasnya. Kalau kita lihat, kalau kita ngebor sumur niku, tambah jero nek pun pas ketemu sumber niku, ketemu yang keluar adalah air yang jernih, air yang bersih. Kok iso padahal nang jero lemah niku metune iso resik. Karena itu air yang juga dari atas turun ke bawah, semakin diserap oleh bumi itu disaring oleh akar-akar yang ada. Disaring oleh bumi itu, oleh tanah itu sampai di bawah, kemudian dia jadi air yang jernih. Nah, ini sebuah keseimbangan alam yang Allah sudah ciptakan ini dengan sedemikian rupa. Nah, ternyata ada manusia-manusia yang kemudian dengan ketamaannya, dengan kerakusannya, dia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat ke-41. Surat ke-30 ayat 41. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan. Nah, saat ini awak dhewe ndelok niku kerusakan di muka bumi, di daratan. Banjir yang terjadi itu karena hutan yang digunduli. Fil barri wal bahri, di lautan juga ternyata dirusak. Dengan ekosistemnya dirusak. Bahkan di negara kita laut niku dipageri. Kayak karangane dhewe. Pun dipager-pageri. Nah, fasadu fil barri wal bahri itu bima kasabat aydin nas. Inilah yang kemudian terjadi saat ini. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, dan Allah ingin menunjukkan kepada mereka, kepada manusia ini, fasadu tadi, kerusakan tadi. Allah pengen kita itu merasakan itu. Yang kemudian dari kejadian peristiwa itu la'allahum yarji'un. Harapannya adalah agar mereka itu kembali. Maksudnya apa? Kalau memang mereka itu sudah melampaui batas, kalau memang mereka itu sudah berbuat satu kerusakan, dengan adanya kerusakan yang nampak itu, walaupun kemudian ba'dalladzi 'amilu, hanya sebagian yang Allah tampakkan, harapannya adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali. La'alla itu kata yang artinya itu semoga, mudah-mudahan. Kayak perintah poso niku tesih kemutan mboten? La'allakum tattaqun. Rakyat tanggal dengan tattaqun itu pun lumayan. La'allakum tattaqun itu mudah-mudahan dengan kamu puasa kamu jadi orang yang bertakwa. Nah, sama la'allahum yarji'un tadi, dengan adanya bencana yang ada, dengan terlihatnya fasadun, kerusakan di muka bumi ini, la'allahum yarji'un, supaya kita semua ini kembali. Entah kita yang tidak berbuat, entah kita yang terdampak, atau siapapun itu yang melihat kondisi ini, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada fitrahnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian dengan pertaubatan dan perbaikan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita coba menjadikan diri kita itu menjadi rahmatun lil alamin. Nah, ini sebagaimana ditugaskannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan engkau akan menjadi rahmat yang menyayangi lil alamin, bagi sekalian alam. Jadi Nabi diutus itu ternyata bukan hanya untuk kita orang yang beriman, bukan rahmatun lil mukminin, bukan rahmatun lil muslimin, bukan rahmat bagi orang yang Islam, itu tidak. Ternyata rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka kita manusia, kemudian yang bukan manusia, alam semesta pun mendapatkan rahmat dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu patut bersyukur Bapak Ibu sekalian dengan diutusnya seorang nabi kepada kita, sehingga kita tinggal derek, tinggal mengikuti apa yang telah beliau contohkan. Saya itu bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Bapak Ibu, di unit Bina Rohani Islam. Tapi sekarang saya di bagian pembinaan pegawai. Di unit Bina Rohani Islam itu mengurusi pasien, visitasi pasien dan juga pasien meninggal, pra meninggal. Nah, suatu ketika terjadi kecelakaan di pagi hari, menyebabkan seorang kakek ini meninggal. Ketika terjadi kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, kemudian dicari oleh polisi keluarga dekatnya, sampai kemudian ketemu keluarga jauhnya. Sampai di rumah sakit mengatakan, simbah niki muslim, tolong dimandikan dan dikafani. Karena sudah permintaan keluarga, maka petugas kami yang khusus untuk memandikan jenazah datang dan memandikan jenazah, dikafani jenazah itu. Nah, setelah selesai dikafani, petugas kami pulang, datang keluarga dekatnya. Kemudian mengatakan kepada kami, Pak, mohon maaf, saya keluarga dekat simbah ini. Simbah sudah lama hidup dengan saya, dan simbah sudah tidak muslim lagi. Simbah sudah ikut saya Kristen. Nah, terus kemudian keluarga ini membawa pendeta, dan kemudian ingin mengganti kafan itu, diganti dengan baju jas atau baju kesukaan, seperti itu kira-kira. Maka saya mendampingi keluarga ini. Ini kisah nyata Bapak Ibu, tapi kita ambil hikmah baiknya. Ketika sampai di dalam kamar jenazah, kemudian saya, keluarga, dan pendeta itu masuk kamar jenazah. Di dalam kamar jenazah ki meneng-menengan, diem-dieman. Kulo meneng, keluargane meneng, pendetane meneng, jenazah tambah meneng. Jenazah obah medeni bocah loh. Maka terus saya tanya, Bu, mohon maaf, ini pendetanya yang mana? Oh, yang ini. Pak, niki pripun cara makaikan baju untuk jenazah? Saya tanya begitu. Dan dijawab oleh pendetanya, ngapunten, saya juga belum pernah makaikan baju untuk jenazah. Saya tidak mau untuk menjelekkan yang lain, tapi mari kita ambil hikmah poin positifnya, bahwa kita bersyukur punya seorang nabi yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana mengurus orang, bahkan bagaimana kita berkehidupan dari lahir sampai meninggal. Itu semua sudah lengkap Bapak Ibu. Kita tidak usah mencari-cari, kita tidak usah nambah, nggak usah ngurang. Misalnya jenengan bar semarip mantul pengajian ngeten iki semangat, mulai mangke sampai omah aku tak sholat subuh saiki karena semangat. Ya mboten saged. Tugasnya kita hanya mengikuti. Nah, Nabi itu sudah mencontohkan kepada kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai meninggal, sudah contohnya secara lengkap. Kalau ada kejadian pertama, kematian pertama itu kematian Qabil. Sing meninggal Habil. Qabil dan Habil ini kan berantem, antem-anteman sampai kemudian Habil meninggal. Qabil bingung, duh piye iki kok gak obah meneh wisan dulurku iki. Kok sudah tidak bergerak lagi. Maka Qabil pun nggak tahu gimana cara merawat jenazah saudaranya ini, sehingga Allah mengutus burung gagak. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Burung gagak niki berantem, mati salah satu. Burung gagak yang hidup ini menggali tanah, burung gagak yang sudah mati dimasukkan ke dalam tanah dan dikubur. Liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi.
Burung gagak diutus untuk menunjukkan kepada Qabil ini bagaimana menguburkan saudaranya yang sudah meninggal. Nah, kita sudah punya contoh lengkap seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mboten sah golek contoh saking liyane, mangke repot. Misalnya jenengan ngapunten mau buang air besar terus ndelok kucing. Lak golek pasir jenengan. Tapi Nabi mengajarkan bagaimana bahkan prinsip toharoh, bahkan sebelum toharoh masuk kamar mandi pakai kaki apa sudah diajarkan. Tinggal kita itu mau nderek napa mboten. Nah, sehingga kita kembali pada surat Al-Anbiya ayat ke-107 yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan engkau akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka ayo kita pun juga harus bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya menjadi rahmat bagi sesama kita saja, lebih kecil lagi bagi golongan kita saja, lebih kecil lagi bagi keluarga kita saja. Tidak. Nabi diutus itu rahmatun lil alamin. Memang kita tidak harus menjadi nabi, tapi kita menjadi rahmatun lil alamin. Dengan apa menjadi rahmatnya itu? Yang pertama, tentu Nabi itu menjadi rahmat bagi kita orang-orang yang beriman. Dengan menjadi role model kehidupan kita, menjadi uswatun hasanah. Kemudian nanti di akhirat kita mengharapkan syafaatul uzma, syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita hari ini merasakan bagaimana kita pun mendapatkan rahmat dari diutusnya Nabi itu, sehingga kita bisa berkehidupan dengan seperti saat ini. Kita bisa beribadah sebagaimana yang Nabi ajarkan, bahkan dalam berkehidupan, bahkan dalam bersosial, bahkan dalam bernegara kita bisa kemudian mencontoh bagaimana seorang Nabi itu. Dan agama Islam ini tidak hanya tentang ibadah saja, tidak hanya tentang sholat saja. Bahkan ini Islam ini sudah mengatur banyak hal dalam kehidupan kita. Di Al-Quran sudah lengkap semuanya Bapak Ibu. Karena Nabi mewariskan kepada kita dua hal. Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. La in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kamu berpegang teguh pada dua hal itu, lan tadillu, tidak akan pernah kamu tersesat abadan, selama-lamanya. Al-Quran dan As-Sunnah. Rasanya kini mboten purun maca Quran terus kate njupuk pelajaran saking pundi gitu. Kita mau mengambil pedoman dari mana kalau kita mau baca maca durung lancar gak gelem sinau terus sampai pundi kita tuh mau nyampe tujuan kita sampai mana. Sementara Al-Quran itu menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Bagaimana di dalam Al-Quran telah dijelaskan secara lengkap, bahkan mengabarkan tentang sesuatu yang kemudian baru terbukti sekarang. Misalkan disebutkan dalam Al-Quran, di laut itu ada laut yang asin dan tawar. Hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Dalam lautan itu ada sebuah laut yang sebelahnya tawar, sebelahnya asin. Al-Quran sudah mengabarkan jauh sebelum ilmu pengetahuan manusia sampai. Di ayat yang lain Allah menggambarkan orang-orang yang tidak mau berperang bersama Nabi itu hatinya akan sempit. Dayyiqan ka'annahu yas'adu fis sama, kata Allah dalam Al-Quran. Orang yang tidak mau berperang dengan Nabi karena ketakutan ataupun kemalasannya, hatinya akan sempit seperti dia sedang naik ke atas langit. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia mendaki gunung menuju ke atas langit. Dan ternyata betul, semakin kita tinggi ke atas gunung, oksigen semakin tipis. Jadi korelasi dalam Al-Quran itu sangat tepat sekali dengan kita. Kemudian penciptaan manusia yang fi dzulumatin tsalas, dalam kegelapan yang berlapis 3, ternyata itu ada dalam perut ibu. 3 lapis dalam perut ibu itu kemudian ada janinnya. Sebelum manusia tahu ilmu itu, Al-Quran sudah mengabarkan. Maka ini hudan linnas, ini petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita. Sehingga ayo, kalau belum mampu baca, dipelajari, belajar membaca. Kalau sudah rajin membacanya, kalau sudah bisa membacanya, dirajinkan, diistiqomahkan.
Kalau sudah coba sesekali baca Arabnya juga baca artinya. Cuman kadang-kadang nek maca Quran iku setane kathah nggih. Mau 10 menit ngoten niku angope pun ping pinten, Pak. Wis ndrosor keturun nek setengah jam. Dibandingkan dolanan HP ngoten iki, masyaallah. Berjam-jam mboten kerasa. Nah, Al-Qur'an itu menjadi hudan linnas tadi, menjadi petunjuk bagi kita. Di dalamnya ada basyiron, ada kabar gembira. Fabasyirhum, ketika Allah kemudian memberikan kabar gembira kepada kita dengan surga, dengan ampunan, dengan kemudian bagaimana kehidupan surga, ada basyir, ada nadhir, ada peringatan. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu nanti dia akan berada di kerak paling bawah, asfal. Makanya ini ngajeng warna ireng niku aspal. Aspal niku ten ngandhap napa ten dhuwur? Ten ngandhap nggih niku wong munafik maka ten ngandhape neraka. Menjadi nadhiran, menjadi kabar, menjadi peringatan untuk kita. Ada banyak hikmah pelajaran dalam Al-Qur'an. Kalau jenengan pernah baca afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Apa kamu enggak pernah jalan-jalan ke muka bumi? Nah niki dalil untuk jenengan piknik nggih niki afalam yasiru fil ardi itu. Kita disuruh jalan-jalan di muka bumi untuk melihat ada kerusakan atau dulu pernah ada kerusakan, akibatnya apa. Maka tadabbur alam, kemudian wisata apapun itu, kemudian kalau bisa ada pelajaran yang bisa diambil. Nah ini Al-Quran menjadi hudan linnas. Kalau kita kemudian berpegang teguh pada Al-Quran ini, mau mempelajari, mau membuka, membaca, mempelajari, mendalami, lan tadillu abadan, tidak akan pernah kamu tersesat selama-lamanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Nabi diutus, di antara mukjizatnya adalah Al-Quran ini menjadi rahmat bagi kita orang yang beriman. Kita mendapatkan keuntungan dari diutusnya Nabi ini sehingga kita punya pegangan sampai sekarang dan sampai meninggal nanti ada pegangannya dan harus kita pegang. Tidak bisa bayangkan kalau kehidupan ini tidak ada contohnya seorang Nabi itu, tidak ada Al-Quran, maka betapa kemudian kita akan kembali pada zaman kegelapan. Yang lemah semakin lemah, yang kuat semakin kuat, yang berkuasa akan terus berkuasa. Lah kok podo kayak saiki? Itu kalau kemudian kita tidak berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang pertama, Nabi menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, rahmatun lil alamin. Tadi bukan hanya beriman, bukan hanya orang Islam saja, tapi menjadi sekalian alam mendapatkan rahmat. Nabi juga menjadi rahmat bahkan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Coba. Nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad ada banyak nabi. Dan kaumnya nabi-nabi itu dilenyapkan oleh Allah saat itu juga. Contoh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh niku dikandani ini luar biasa ngeyel, Pak. Bahkan Nabi Nuh itu berdakwah niku ratusan tahun berdakwah, sing melok niku namung sekedhik. Kemudian karena sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada yang mau ikut bersama Nabi Nuh lagi, maka Allah perintahkan wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, wahai Nuh, kamu buat kapal. Nah niki nggih rada perintahnya nggih rodok-rodok niki. Misalnya ten Mojokerto dikongkon gawe kapal sing gede. Sing paling gede berantas, waduh. Dieling geret mboten saged nek gawe kapal sak menten gede. Diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal, masukkan semua orang yang bersamamu bersama bersama bekal-bekalnya, hewan-hewan, kemudian hasil bumi dan lain sebagainya untuk hidup di atas kapal. Orang-orang mencemooh itu. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Jadi Nabi Nuh ketika membuat kapal itu orang lewat hewan gendeng iki ngoten niku. Sakhiru min ngoten niku karena iki daratan tidak ada laut. Kok gawe kapal gawedhe gawe apa? Sakhiru min, menghina Nabi Nuh itu. Sampai kemudian datang perintah Allah, datanglah banjir bandang yang besar. Sampai kemudian meninggal semuanya, bahkan anaknya Nabi Nuh tidak selamat. Nabi Nuh sempat berdoa, inna bani min ahli, ya Allah ini anakku, keluargaku, tolong selamatkan.
Dan Allah tegaskan innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Bukan itu, bukan anakmu, dia bukan amal yang baik. Ini menjadi peringatan juga buat kita Bapak Ibu. Kita diberikan amanah oleh Allah keturunan, maka ayo kita doakan keturunan kita, kita didik keturunan kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Kalau dalam rakaat pertama saya baca surat Ibrahim tadi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan sholat dan juga anak keturunanku. Niki menjadi sindiran bagi orang tua yang ngongkon anake TPA, ngongkon anake sholat, bapake ndelok TV. Gak gelem melok sholat. Nah, insyaallah teng mriki mboten melok sholat kabeh teng mriki. Nih, Nabi Nuh. Nabi Nuh kaumnya yang tidak mau bersamanya dihabiskan oleh Allah dengan banjir bandang yang besar. Kaumnya Nabi Musa berhadapan dengan sinten? Fir'aun zaman biyen. Fir'aun zaman sakniki enten tesih enten. Jasadnya Fir'aun itu masih ada. Nek kelakuane nggih mboten ngertos. Nah, Nabi Musa ini berdakwah juga kepada Fir'aun. Karena Fir'aun sudah melampaui batas, bahkan ana rabbukumul a'la. Saking berkuasanya Fir'aun ini, dia bisa merubah peraturan, dia bisa mengubah segala yang dia mau. Bahkan mengatakan aku Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai kemudian datang waktunya Allah perintahkan Nabi Musa untuk pergi menghindar dari Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun, terhimpit oleh laut. Allah perintahkan pukul laut itu, terbelah lautan. Nabi Musa bersama kaumnya melewati lautan itu. Ketika sudah melewati, Fir'aun baru sampai tengah-tengah. Dipukulkan kembali laut itu dan lenyaplah semua pasukan Fir'aun. Kaumnya Nabi Musa habis dilenyapkan, yang tidak mau beriman bersamanya lenyap saat nabinya masih hidup. Sinten mulai? Kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut itu adalah kaum yang menyimpang dalam orientasi seksual, homoseksual, lanang seneng kalih lanang niku zaman biyen. Padahal Nabi Lut niku sudah diceritakan dalam Al-Qur'an. Haula'i banati in kuntum fa'ilin. Iki lho ana wong wedok-wedok sing ayu-ayu nek kon gelem. Tapi mereka ndak mau. Mereka menyalahi aturannya. Wong Adam diciptakan dengan Hawa, putun Adam kalih Yanto ya. Adam dengan Hawa, laki-laki dengan perempuan. Kok iso ana sing seneng lanang karo lanang? Maka Allah lenyapkan kaum Nabi Lut saat itu juga. Ketika sampai tepat pada waktunya, Nabi Lut masih ada, kaumnya bahkan kemudian istrinya juga kena. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Istrinya pun juga kena. Ada suara soihah, ada suara petir yang keras, dan mereka dihujani batu di balik bumi itu kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Coba sekarang kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Lut itu semuanya lenyap ketika nabinya masih ada. Sakniki kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enten mboten sing kafir, enten mboten sing kaya Firaun, enten sing kaya kaum Nabi Lut, kathah enten. Tesih urip sampai sakniki? Tesih urip. Ini bahkan Nabi menjadi rahmat bahkan bagi orang-orang yang tidak mau beriman bersamanya. Dari zamannya Nabi saat itu, ketika Nabi masih hidup pun orang-orang yang kafir dengan beliau masih ada, masih hidup. Tidak kemudian mereka dihabiskan, dihancurkan langsung saat itu. Bahkan dalam peperangan Nabi pernah mengalami kekalahan. Sehingga kemudian inilah berkahnya atau menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi orang-orang yang kafir. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi umatnya Nabi Muhammad, dia tidak langsung dihabiskan, dia tidak langsung diazab, dia tidak langsung dilenyapkan dari muka bumi ini, tapi masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Allah itu sangat senang sekali menerima taubat hambanya. Melebihi senenge wong sing kelangan unta, melebihi wong sing kelangan sepeda motor niku, terus sepeda motornya balik kan seneng.
sepeda motor jek anyar durung lunas wis ilang. Mari ngono balik sepedane saweneng. Gusti Allah niku luwih seneng malih nek ndelok hambane niku taubat. Bahkan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharhir. Allah itu menerima taubatnya seorang hamba selagi nafas belum sampai pada tenggorokan. Kok iso nyapa sampai tenggorokan? Karena Gusti Allah ini nyabut nyawa niku teko ngisor sampai dhuwur, Pak. Saking ngandhap sikile jenengan niku ngapunten. Telapak tadi niki tanda-tanda orang yang mau meninggal itu diantaranya yang pertama telapak kakinya dingin. Jenengan cek Pak Bu, pun adem dereng. Nah, saya hangat berarti cek suwe. Karena dicabutnya dari bawah. Kemudian telapak tangan dingin, hawa nafsu makan sudah turun, nafas sudah mulai tersengal satu-satu. Nah, itu tanda-tanda kemudian orang menghadapi sakaratul maut. Nah, Allah menerima taubat seorang hamba itu malam yugharhir, bahkan sampai nafasnya sampai di tenggorokan, baru kemudian ini batas terakhir Allah menerima taubat seorang hamba. Maka Fir'aun itu mau taubat ketika dia sudah kena air laut itu. Sudah aku mengakui bersamamu Musa, aku mau beriman bersamamu, tidak bisa. Nah, begitu kemudian menjadi umatnya Nabi Muhammad ini masih ada kesempatan untuk dalam kehidupannya sampai akhir kehidupannya itu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat sing bener niku nggih yang pertama menyesali, mengakui dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, entah disengaja atau tidak disengaja, dengan penuh kesadaran dalam hati, menyesal dan kemudian mengakui kesalahan. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak dibaleni meleh. Nek meneh cek baleni maneh niku jenenge tobat lombok. Saiki wis kena omah meneh yo mangan pedes maneh. Saiki wis lara wetenge meneh nek wis mares yo maneh bali. Bahkan dalam surat Al-Furqan itu disebutkan faulaika yatubu ilallahi mataba, orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat itu adalah orang yang man amana wa amila amalan sholihan. Artinya pertaubatan itu kemudian diganti dengan keimanan yang seutuhnya, dan tidak hanya beriman saja, amila amalan sholihan, dia juga beramal soleh, artinya memperbaiki apa yang telah dilakukan itu, kesalahan maupun dosa yang sudah dilakukan itu, sehingga kemudian menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan Nabi perintahkan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Niki tegese nek wis kadung nglakoni elek, perbaiki dengan perbuatan baik. Mboten terus meneh elek meneh, apik meneh. Ha niki dereng rampung berarti. Nah, kebaikan yang menghapus keburukan itu karena keburukan sudah selesai dilakukan, tidak diulangi, kebaikan terus dilakukan. Tamhuha, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Nah, kembali pada rahmatan lil alamin, Nabi menjadi rahmat bahkan bagi umatnya yang tidak mau beriman bersamanya. Rahmatul lil alamin. Pernah suatu hari Nabi itu para sahabat itu sudah jengah pun pokoknya semua karo wong musyrikin iki, karena mereka semena-mena. Kemudian mereka meminta kepada Nabi, wahai Nabi, jenengan kan orang dekat yang sangat sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan jenengan kekasihnya Allah. Sakjenenge jenengan niku saged mboten nyuwun donga kali Gusti Allah, wong-wong musyrik, wong-wong kafir niki dilaknat mawon, ditelasaken mawon. Cek awak dhewe ibadah niku saged tenang ngoten niku. Mereka enggak tahu kalau kemudian ratusan tahun seperti kita saat ini, kita tidak diganggu oleh kaum musyrikin, tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak mau beriman bersama Nabi, tapi kita diganggu oleh diri kita sendiri, oleh setan gepeng ini kita.
Mereka dulu jengah niku bosen ndelok mangkel niku ndelok wong musyrik sing ganggu. Kate salat dihalang-halangi, kate ngaji terus gak diolehi, diblokir, tidak dibolehkan pakai pendopo misalnya begitu. Nah, ini orang dulu. Nah, sekarang kita kan musuh kita ya diri kita sendiri. Nek jari Bung Karno kan nanti tugasmu lebih berat karena akan melawan dulurmu dewe, kira-kira begitu. Kalau bulan Ramadan yang katanya sulsilatis syayatin, setan itu dibelenggu, dikerangkeng. Ngoten niku nek jenengan pas wayah poso kok males-malesan isih nyalahno. Mesakno setan niku wis. Sing setan niku sinten jan? Wis dikerangkeng kabeh lho kok awake dhewe cek nyalahno setan niku. Nah, ketika Nabi diminta oleh Nabi niki tolong wong-wong musyrik niki dilaknat mawon, ditelasaken mawon sedaya kan jenengan saged nyuwun. Wong Nabi nek ndonga kalih Gusti Allah niku nggih saged. Bahkan malaikat pernah menawarkan Nabi nek jenengan kersa niki wong-wong ketika itu di Thaif kalau tidak salah mau diburu dua gunung Uhud itu dihancurkan kepada kaum Thaif itu bisa. Malaikat sudah siap untuk mengangkat gunung itu untuk menghancurkan kaum Thaif saat itu. Nabi tidak mau. Beliau mengucapkan inni lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus untuk melaknat. Aku tidak diutus untuk melaknat orang lain. Ini juga pelajaran buat kita, mboten gampang nyalahno wong liya gitu. Nabi sing ndelok wong sing cetha salah mboten purun terus kemudian membuat mereka celaka. Inni lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus untuk melaknat. Walakin bu'istu rahmatan, tapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi itu memang mengatakan begitu. Tidak mau kemudian memberikan kehancuran untuk kaum musyrikin, kaum kafirin saat itu. Beliau mengatakan inni lam ub'ats la'anan walakin bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk melaknat, tapi aku diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka Nabi menjadi rahmat pula bagi orang-orang yang tidak mau beriman bersamanya. Yang ketiga, Nabi menjadi rahmat bagi para malaikat. Dengan apa? Dengan kemudian Nabi menjelaskan malaikat bersama tugas-tugasnya. Kita kan tidak tahu malaikat itu siapa, sebenarnya kita tidak tahu, bahkan tidak bisa melihat malaikat. Nek saged ndelok malaikat niku wis mboten ngertos girap-girap. Iki Israil udu Nek ketemu Israil lah paling medeni. Nek ketemu Israfil ketoke keri-keri ngoten ta. Nah, inilah kemudian Nabi mengajarkan ini loh malaikat-malaikat. Bahkan kemudian iman kepada malaikat menjadi salah satu di antara rukun iman. Maka malaikat pun mendapatkan rahmat dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Nabi menjadi rahmat bagi hewan, bagi binatang. Kok saged binatang niku kantuk rahmat saking diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu perintahkan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata. Kalau kamu itu mau membunuh hewan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlata, bunuhlah dengan cara yang baik. Niki nek jenengan nangkep nyamuk terus mangkel karo nyamuke dicabuti sikile terus sayape dicabuti, ndak boleh. Nabi sudah perintahkan fa ahsinul qitlata, bunuhlah dengan cara yang baik. Nggih ditepok ya ditepok sing temenan, mboten terus disiksa. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata, dan kalau kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Dengan apa? Misalkan Nabi itu perintahkan kalau kita menyembelih hewan niku sing dipotong gulune napa pupune? Gulu. Lah apa kok gulu? Cek cepet matine fa ahsinuz dzibhata tadi, lehernya, pangkal leher bahkan. Kemudian wal yurih dzabihatahu, berlemah lembut pada hewannya. Kemudian menajamkan pisaunya. Niku Nabi perintahkan. Untuk apa? Agar hewan ini tidak begitu tersiksa, agar hewan ini kemudian mati dengan cepat dan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Fa ahsinu dzibhata, cara yang baik itu bukan berarti ada memang cara yang lebih cepat itu ada mungkin. Disetrum, langsung mati. Niki kan cepat.
tapi tidak ahsan ternyata tidak baik untuk hewan itu. Bahkan dalam penelitian para ahli peternakan, ahli hewanan itu mengatakan kalau hewan tidak disembelih itu juga lebih tidak sehat. Bahkan hewan yang stres itu berbeda rasanya dengan hewan yang tidak stres ketika disembelih. Ya pacaran delok niku ahli hewan sing ngertos. Tapi memang dibuktikan iya hasil kualitasnya itu berbeda. Walaupun kemudian dengan kita ya padha wae karena sing masak sak karepe, dimasak karepe, motong ya sak karepe. Tapi kalau kita melihat dari sisi keilmuannya, ternyata bahkan hewan stres dan tidak stres itu kualitas dagingnya berbeda. Niki menurut Prof Nanung Danardono. Beliau itu Fakultas Kedokteran Hewan di UGM. Memang beliau menyebutkan risetnya bahwa hewan yang kemudian disembelih dalam kondisi yang tidak stres, artinya kalau kata Nabi wal yurih dzabihatahu itu dibuat nyaman hewannya itu. Jangan lihat pisaunya yang belum disembelih, jangan melihat yang disembelih. Itu fa'ahsinu ahsan yang terbaik. Yang tercepat tadi dengan disetrum itu juga tidak baik, ternyata kemudian peredaran darahnya berhenti secara tiba-tiba tidak mengalir. Maka fa'ahsinu dzibhata wa idza qataltum fa'ahsinul qitlata. Ini menjadi satu bukti bahwa hewan, bahkan kambing, bahkan kemudian sapi, bahkan hewan sekecil semut, sekecil nyamuk yang kemudian mengganggu kita, tidak boleh kita menyiksa hewan. Kalau memang niat mau membunuh dan hewan itu boleh untuk dibunuh, maka dibunuh dengan cara yang baik. Ketika mau menyembelih maka disembelih dengan cara yang baik. Nah, ini Nabi menjadi rahmat bagi hewan, bagi kemudian binatang yang kemudian kita harus merasakan, kita harus kemudian berbuat sebaik-baiknya kepada binatang tersebut. Nah, sehingga kemudian bagaimana kita harus mencontoh seorang Nabi Muhammad SAW ini, yang beliau diutus itu menjadi rahmatun lil alamin, juga untuk semesta alam, untuk kemudian alam ini. Bahkan di Muhammadiyah itu kan ada fikih air, ada Muhammadiyah itu meneliti hukumnya air ini seperti apa. Yang terbaru belum lama itu hukum bayi tabung. Bayi tabung itu bukan hukum bayi tabungnya, tapi hukum kan kalau bayi tabung itu mboten bayi dilebokno botol, mboten. Yang diambil kan sebagiannya disimpan. Nah, yang disimpan ini kalau nggak kepake dibuang itu hukumnya apa? Ini membunuh janin atau tidak? Ini merusak atau ini kemudian merusak tatanan kehidupan atau tidak? Itu Muhammadiyah kemudian merumuskan itu. Sehingga Islam ini tidak hanya mengatur tentang pengajiannya saja, tentang sholatnya saja, tentang kemudian ibadah-ibadah mahdhuhnya saja, tidak. Bahkan sedetail itu kemudian Islam sudah mengatur. Fikih kebencanaan sudah ada. Kemudian bagaimana mengelola lingkungan sudah diatur sudah kemudian dijelaskan atau kemudian dibahas oleh majelis tarjih. Sehingga Islam ini cakupan yang luas. Nabi itu sudah dicontohkan sama Nabi semuanya. Sehingga mari kemudian kita meneladani beliau sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ngertos betul lanjut ayatnya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Kalau kita sering mendengarkan ayatnya hanya sampai pada dan sungguh telah kami utus lakum bagi kalian fi rasulillahi dalam diri seorang rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, liman bagi siapa-siapa kana yarjullah, orang-orang yang senantiasa mengharapkan Allah, senantiasa berharap kepada Allah, wal yaumal akhir, dan orang-orang yang mau beriman dengan hari akhir. Artinya kenapa kok hari akhir ini selalu menjadi salah satu indikator? Kayak man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut. Itu hari akhir itu menjadi salah satu indikator. Karena orang yang beriman kepada hari akhir, dia tidak akan merasa hidup ini selamanya.
Yang kedua, orang yang beriman dengan hari akhir, dia akan tahu bahwa kebenaran akan terbuka ketika hari kiamat nanti. Kalau sekarang wong bejo niku gampang. Artinya bahkan ten pengadilan bejo niku nggih saged. Di pengadilan diatur pun bisa. Tapi hari kiamat nanti sudah jelas semuanya, cetha welo-welo. Yang benar itu apa akan terbuka di hari kiamat nanti. Sehingga orang yang beriman pada hari akhir ini, dia tidak akan berbuat semena-mena. Dia akan tahu kebohongan akan terbuka di hari akhir nanti. Yang ketiga, orang yang beriman pada hari akhir itu, dia tidak akan merasa bahwa hidupnya itu selamanya, pun sementara, nanti semua akan berakhir dan akan dibangkitkan. Sehingga orang-orang yang mendapatkan hikmah uswatun hasanah itu adalah orang yang mengharap kepada Allah wal yaumal akhir dan beriman kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang terus berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Niki adzan mboten krasa nggih. Kula rada krasa rada ngelak. Nggih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi hikmah pelajaran untuk kita bahwa apa yang terjadi di muka bumi, bencana yang terjadi bima kasabat aydin nas, bisa jadi karena tangannya manusia. Manusia itu siapa? Ya kita ini. Kita semua yang bisa memberikan dampak kerusakan itu. Maka mari kemudian kita masuk dalam golongan ketika terjadi bencana ini, menjadi golongan orang-orang yang la'allahum yarji'un, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.